Kalau kau menyangkal bahwa Isa bukan Yesus, ya sudah. Tapi saya mau bernarasi begini, kenapa kau bahas Yesus? Karena ada tertulis di kitabmu. Tapi Paulus tidak ada tertulis di dalam kitabmu. Dan kau... Al-Quran tidak pernah menolak atas penyaliban. Karena kalau kita mau kaji, salib itu dari bahasa Al-Quran, salibi. Bukan bahasa di dalam Bible, bukan bahasa Yunani. Salib itu bisa saya buktikan, salib itu dari bahasa Al-Quran. Al-Quran tidak pernah menolak penyaliban, karena penyaliban itu sudah ada di zaman dulu ketika orang berbuat hukuman mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak demi tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Nagi Loading dengan si Avi ya. Si Avi ini orang Katolik, ngeyelnya luar biasa ya. Dan pokoknya dia tuh gimana ya? Bodoh tapi merasa pintar gitu. Mutar aja, tapi itu dia tuh sebenarnya juga penghujat, tapi giliran disentil sedikit aja udah ngamuk kesurupan. Baik kamu muslimin, demikian videonya. Oh ini dia. Nah ini kalau ini saya punya kawan ini di Papua, dia Kristen paling baik sudah. Baik untuk mutar-mutar, untuk ngeyel, baik sekali dia ini. Silakan Bang Ampi, tunjukkan pesonamu. Ya jangan lupa peci dulu dipakai. Apa dulu? Peci juga boleh. Kenapa? Mati peci juga boleh. Pakai peci, cari peci. Kalau tidak ada, ambil di tetangga di sebelah, cari masjid yang terdekat. Oh ada. Nah pakai peci. Nah setelah pakai peci, tuh pak, ambil senjata lagi. Oke silakan Bang Ampi, izin sebentar saya ambil air dulu ya. Saya malam. Salam. Saya ambil air dulu. Bicara dulu, bicara sendiri dulu. Selamat malam. Saya ambil air minum bentar. Selamat malam buat rekan-rekan yang ada di bawah. Semoga malam ini kita bisa menjadi orang-orang yang mengikuti Yesus, yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Hukum yang pertama yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan Yesus mengajarkan bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi ketika berdiskusi dengan Bang Loading, kita harus santai saja, pasti dipusing sendiri. Tadi saya dengar Bang Ampi mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu, berarti yang Tuhan itu Allah. Bukan Allahmu, Allahku. Iya, berarti yang Tuhan itu Allah. Bukan Allahmu, Allahku. Iya, kan tadi Bang Ampi mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu, kan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap berarti yang Tuhan Allah kan? Ya iya, Allah itu ya Yesus juga, karena firman itu adalah Allah. Kalau kasihilah Tuhan Allahmu berarti Allah juga Tuhan, Allah juga Yesus, berarti kasihilah sesama manusia. Bagaimana ini penjelasannya ini? Coba. Bagaimana penjelasan? Makanya aku bingung sendiri. Karena firman itu adalah Yesus itu sendiri. Makanya di ayat lain Yesus bilang, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Di mana itu ayat itu? Berbicara tentang Yesus. Begitu. Di mana itu ayat? Oke, di mana ayatnya? Saya kasih kau ayatnya. Yohanes 8 ayat 24.
Boleh kita kaji satu perikop itu biar kita tidak tersesat seperti Bang Ampi? Bang Loding, sebenarnya saya mau tanya sesuatu di kau karena Tanya sudah. begini Bang. Tapi kita bahas ini dulu sebentar baru saya tanya. Tidak tahu. Tanya sudah, kita bahas ini, Bang Ampi putar-putar nanti. Oh, iya, saya boleh bertanya. Boleh, terserah, bertanya sama juga, pasti mutar-mutar juga kan? Jawab saya tidak tahu, apalagi bertanya. Itu kalau Bang Ampi pelajari, iya, kalau Bang Ampi pelajari, akulah dia itu sang Mesias. Coba baca satu perikop itu. Saya sudah baca, makanya saya bilang. Tapi saya mau ketika Bang tanya Ampi sudah baca, iya silakan tanya sudah. Kalau begitu saya tanya mau tanya sudah. kok dulu, tapi maksudnya kita bahas ayat ini dulu. Nanti sebentar baru saya tanya. Mengalir saja. Silakan. Di Yohanes berapa? Yohanes 8. Ayatnya yang ke-24. 24. Kita kaji satu perikop lah, kita munyur dari atas. Yesus adalah terang dunia, silakan. Kaji satu perikop itu bagus, biar jangan putus-putus, kita bahas, silakan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya, Yesus bilang apa? Yesus bilang dia apa? Ya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus terang. Berarti Yesus adalah terang itu. Ketika siapa yang tolak? Memang dia terang. Dengar dulu. Ketika seorang manusia mengatakan dia adalah terang yang sesungguhnya itu, berarti menurut kau itu pantas kah buat manusia? Ya, setiap utusan Tuhan itu mereka membawa cahaya Tuhan. Setiap utusan Tuhan membawa utusan Tuhan. Setiap utusan Tuhan. Oke, Yohanes 3:34. Yohanes 3:34. Coba baca. Selamat malam, Bapak. Berjumpa lagi dengan anakmu yang fakir ilmu ini, Bapak. Hormat lanjut, Bapak dengar dulu. Siap. Oke, Bapak dengar, siap. Yohanes 3:34. Setiap para utusan Tuhan mereka membawa cahaya karena mereka dari Tuhan. Begitu. Dalilnya mana? Ayatnya jangan kau framing. Di situ tidak ada membawa cahaya. Kita baca Yohanes 3:34. Iya, 3:34 ini. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Di mana di sini ada terang? Firman Allah itu terang atau bukan? Apa di sini ditulis terang di mana? Jangan kau putar-putar. Di sini ditulis terang di mana? Tadi yang saya bawa itu berbicara tentang terang. Yesus mengatakan dia adalah terang itu, bukan membawa terang, tapi dia adalah terang itu. Akulah terang itu. Dia merujuk pada dirinya. Dia bukan merujuk pada orang lain. Ya, kau bernarasi dulu, saya dengar dulu. Kau bernarasi dulu, saya dengar. Nanti baru saya bernarasi, kau dengar. Silakan. Jadi begini di Yohanes ini 8 ayatnya yang itu 12. Tadi menjelaskan tentang Yesus merujuk pada dirinya, akulah terang itu. Begitu. Nah, kau bawa ayat Yohanes 3 ayat 34 ini, di sini tidak ada kata terang di sini. Kau mulai memutar-mutar, katanya firman itu adalah terang dan sebagainya. Kok kenapa mutar-mutar begitu? Di sini kita bahas terang, kita bahas perikop yang tadi saja. Kau bilang kita bahas dari atas sampai di bawah. Sekarang ketika kita tanya kau bawa lagi kepada firman. Nanti sebentar kau bawa lagi ke mana? Ini kita berbicara tentang terang tadi yang ada di Yohanes 8 tadi. Begitu, jadi jangan satu-satu belum selesai, bawa lagi ke yang lain. Kalau kita bicara firman, berarti kau mengakui bahwa firman itu adalah Yesus itu sendiri. Karena di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan di sana, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu. Dan di ayatnya yang ke-14 dikatakan di sana, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Begitu. Jadi jangan lari-lari kalau kita bahas perikop yang tadi, kita bahas sampai selesai. Makanya saya tanya kau,
Di situ Yesus merujuk pada dirinya sebagai terang atau dia membicarakan terang yang lain. Begitu Lodi. Silakan Lodi. Sudah? Boleh gantikan ya? Oke, baik. Ketika kita merujuk kepada Yohanes 8 nomor 12, Yesus mengatakan, maka Yesus berkata pula kepada banyak orang, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, apa maksud kata terang di dalam Alkitab ini? Apa maksudnya? Terang di dalam Alkitab Bible terang adalah salah satu metafora paling kuat yang paling sering digunakan untuk menggambarkan sifat Allah, kebenaran rohani, dan petunjuk hidup. Petunjuk semua datang dari Tuhan, karena Tuhan adalah sang sumber. Nah, petunjuk itu tidak akan sampai kepada kita kalau Tuhan tidak mengutus utusannya ke dunia. Maka dalam Yohanes 12:49-50 Yesus mengatakan, Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Begitu. Aku diperintahkan oleh Dia. Jadi Yesus itulah terang, Yesus itulah petunjuk. Makanya Yesus mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Makanya saya kutip Yohanes 3:3-4 tadi, siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Makanya seluruh utusan Tuhan itu, mereka itu membawa terang, membawa petunjuk. Jikalau kita bertiga hidup di zaman Musa, maka satu-satunya jalan dan keselamatan hidup, terang itu kita harus mengikuti Musa. Karena Musa adalah terang, Musa adalah kebenaran, Musa adalah jalan sampai kepada Bapa pada zamannya, pada umatnya, pada masanya. Ketika Musa kembali kepada Tuhan, Tuhan mengutus lagi Yesus di tengah-tengah kita. Jikalau kita bertiga hidup di zaman Yesus, maka satu-satunya jalan terang keselamatan hidup harus mengikuti Yesus. Karena seluruh para utusan Tuhan itu adalah terang. Saya kasih satu analogi seperti ini, Bang Ampi. Bang Ampi mau ke tempat saya, Bang Ampi tidak tahu jalan. Agar saya berpikir agar Bang Ampi tidak tersesat menuju kepada saya utuslah Bapak Ulis ke tempat Bang Ampi. Jadi status Bapak Ulis ini sebagai utusan loading untuk menunjukkan Bang Ampi jalan agar Bang Ampi tidak tersesat sampai kepada saya. Begitu Bang Ulis tiba di tempatnya Bang Ampi mengira bahwa loading itu adalah Ulis. Ini pemahaman yang salah. Nah, begitu juga kita semua mau sampai kepada Tuhan, tetapi kita tidak tahu caranya bagaimana. Agar kita tidak tersesat, maka Tuhan mengutus utusannya. Kalau kalian mau sampai kepada Tuhan, begini caranya, begini caranya, begini caranya. Sehingga dalam Matius 19 nomor 16, 17, 18, ada seorang kaya yang pengen hidup yang kekal. Dia bertanya kepada Yesus, Guru, perbuatan baik apa yang harus aku perbuat agar aku memperoleh hidup yang kekal? Maka apa kata Yesus? Kenapa kamu bertanya yang baik? Cuma satu yang baik. Tetapi jikalau kamu ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kita tahu perintah Allah itu dari siapa? Dari utusan Allah itu. Maka orang kaya itu dia bertanya, Guru, perintah Allah yang mana? Maka Yesus mengatakan, jangan membunuh, jangan mengucap saksi dusta, jangan berzina, jangan mencuri. Nah, ketika kita mentaati perintah Allah, inilah yang kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Itulah yang dikatakan terang dunia. Begitu Bang Ampi, silakan bengkokkan. Oke Bang, terima kasih penjelasannya. Tetapi begini loading, ketika Anda membawa tentang orang kaya itu, terakhir daripada penjelasan dari orang kaya itu, Yesus mengatakan begini, kau sudah menuruti semua apa yang difirmankan oleh Tuhan, tetapi pergi dan jualah segala hak milikmu dan kembali dan ikutlah aku. Karena kenapa? Yesus itu adalah satu-satunya jalan menuju kepada Bapa. Kalau kau tidak mengikuti jalan itu, kau tidak bisa sampai kepada Bapa. Karena para nabi, para utusan itu sudah diutus oleh Allah turun ke bumi untuk menjelaskan tentang Allah itu. Tetapi mereka itu bukan jalan. Begitu. Makanya
Kenapa Yesus selalu merujuk pada dirinya bahwa dia adalah jalan itu? Karena jalan satu-satunya menuju kepada Bapa melalui Yesus. Kalau kau ke tempat lain, kau tidak bisa sampai kepada jalan itu. Memang tujuannya ada di depan. Tapi kalau kau lewat jalan lain, kau tidak bisa sampai ke jalan kepada Sang Bapa itu atau Sang Sumber itu. Kau harus melalui Yesus, begitu. Makanya Yesus selalu merujuk kepada dirinya, akulah roti hidup itu. Barang siapa yang makan dagingku, ia tinggal di dalam aku. Begitu loading. Jadi jangan kau membawa narasi yang di luar daripada apa yang dikatakan Yesus. Makanya Yesus bilang, kalau kau tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ayat tadi yang saya bawa. Begitu. Tidak ada satu orang nabi pun yang ada di dunia yang mengatakan bahwa akulah merujuk pada dirinya. Karena apa? Yesus itu adalah Sang Firman itu. Al-Quran dan Alkitab mengatakan itu. Itu adalah firman Allah atau kalimatullah. Kalimatnya Allah itu. Jadi dia tidak membawa apa-apa. Dia itu adalah firman itu. Jadi harus paham itu, loading. Jadi kita jangan merujuk kepada sesuatu yang bukan. Dia katakan ke dirinya, dia tidak katakan kepada orang lain. Kalau dia katakan aku, dia selalu merujuk pada dirinya. Berarti dia itu sang yang terang itu, bukan merujuk kepada yang lain. Kita berbicara tentang jalan. Oke, jalan. Tetapi Yesus merujuk pada dirinya, akulah jalan. Nabi siapa yang bilang bahwa dia adalah jalan? Tidak ada. Tidak ada para nabi mengatakan bahwa akulah jalan. Dia merujuk firman. Aku mendengar firman, aku menyampaikan firman. Tetapi dia tidak merujuk pada dirinya sendiri. Yesuslah yang merujuk pada dirinya sendiri. Karena dia adalah firman itu sendiri. Begitu Bang Loading. Silakan. Oke, sudah? Oke, baik. Saya tanya sama Bang Ampi dulu, simpel. Siapa lagi ini? Turun dulu Bang Noise ya. Oke, saya tanya sama Bang Ampi dulu, simpel saja sama Bang Ampi. Apa itu juru selamat? Juru selamat itu apa? Itu dulu. Apa itu juru selamat dulu? Juru selamat itu apa Bang Ampi? Silakan. Juru selamat itu apa? Jawab. Juru selamat itu apa? Kita jawab langsung Kak. Kita sudah tidak bukan tidak. Saya mau luruskan sama Bang Ampi, apa maksud juru selamat itu? Juru selamat itu apa? Ya, juru selamat orang yang membebaskan orang lain daripada kesalahannya atau menebus orang lain daripada kesalahannya. Itu juru selamat. Oke, juru selamat. Yesus adalah juru selamat, betul? Ya. Oke. Nah, ketika orang-orang yang hidup di zaman Musa, juru selamatnya siapa? Atau tidak ada juru selamat? Berarti orang di zaman Musa semua itu tidak selamat. Kalau saya ikut patokan Bang Ampi. Begini Bang, tidak ada narasi di dalam perjanjian lama bahwa Musa itu adalah juru selamat. Tidak ada. Coba baca Yesaya 19 nomor 20. Oke, Yesaya. Itu merujuk kepada siapa? Tolong berikan pencerahan kepada saya ya. Kamu yang bawa ayat itu, jadi kamu yang duluan. Iya, saya bawa ayat itu Bang Ampi baca, berikan penjelasan kepada saya. Masa saya mau jelaskan kitab kalian? Berarti saya lebih pintar dari kalian. Oh iya, oke, baik. Nomornya berapa? Baik, silakan baca. Berapa? Yesaya 19:20. Baca dari ayatnya yang ke-18. Pada waktu itu Terserah. akan ada 5 kota di tanah Mesir yang berbicara bahasa Kanaan dan yang bersumpah demi Tuhan semesta alam. Satu di antaranya akan disebut Irhers. Pada waktu itu akan ada mesbah bagi Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir dan tugu peringatan bagi Tuhan pada perbatasannya. Ayat 20, akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir apabila mereka berseru kepada Tuhan
oleh karena orang-orang penindas, maka ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Tuhan akan menyatakan diri kepada orang Mesir dan orang Mesir akan mengenal Tuhan. Pada waktu itu mereka akan beribadah dengan korban sembelihan dan korban sajian, dan mereka akan bernasar kepada Tuhan serta membayar nasar itu. Di mana di sini dikatakan Musa adalah juru selamat. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas, maka ia akan mengirimkan seorang juru selamat. Siapa seorang juru selamat itu? Merujuk kepada siapa itu? Ya, kau yang bawa ayat itu, kenapa kau tanya ke saya? Loding, kalau saya jelaskan, pasti tidak saja. Kau jelaskan saja, nanti sebentar saja. Begini Bang Ampi, begini. Begitu. Ketika Anda menjelaskan dan penjelasan Anda itu tertulis di dalam Bible, itu tidak boleh saya tolak. Karena itu keimanan Anda, saya menghargai. Yang penting ada dalilnya. Karena ketika kita berbicara agama, berarti kita berbicara dalil. Karena kita pegang, guna apa kita pegang kitab suci? Agar satu ketika orang bertanya tentang agama kepada kita, kita buka kitab suci, kita jelaskan sama mereka. Begini Lodin, saya mau katakan bahwa ayat di sini merujuk kepada Yesus. Yesus mengatakan bahwa kitab suci itu mencatat tentang dia. Setiap kitab suci di dalam perjanjian lama itu mencatat tentang dia. Makanya Yesus selalu bernarasi bahwa ada tertulis, ada tertulis. Begitu. Jadi kalau kau katakan ini Musa, saya juga bilang Yesus. Karena di Yesaya itu banyak ayat yang merujuk kepada Yesus. Seperti anak itu, dia akan disiksa, diremukkan oleh bilur-bilurnya, kamu menjadi sembuh. Oke, baik. Itu adalah juru selamat merujuk kepada Yesus. Oke, baik. Begitu. Baik, begini ya. Baik, oke baik. Sabar, Anda diam dulu, baik. Kita telah ini baik-baik ya. Kalau Anda mengatakan bahwa ini merujuk kepada Yesus, saya tidak tolak karena itu kepahaman Anda. Cuman, resiko, konsekuensi yang Anda terima seperti ini, itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Apabila mereka menyeru kepada Tuhan oleh karena orang penindas, maka ia akan mengirimkan seorang juru selamat. Berarti Yesus ini adalah juru selamat yang dikirimkan kepada Tuhan. Dia hanya orang manusia biasa, bukan Tuhan. Bagaimana nubuatannya tentang datang seorang manusia tetapi penggenapannya yang datang Tuhan? Coba, bagaimana? Coba Anda jelaskan itu. Aman utuh, karena di ayat di Alkitab itu dikatakan, di perjanjian baru dikatakan apa? Seorang anak telah lahir bagimu, juru selamat Kristus di kota Daud. Itu. Oke, seorang Jadi anak. kita berbicara tentang kemanusiaannya Yesus, dia lahir sebagai manusia. Begitu, tetapi kita tidak pungkiri bahwa Yesus itu di dalamnya ada kelahiran, karena Yohanes 1 ayat 1 mengatakan firman itu adalah Allah sendiri. Oke, Begitu, sabar. jangan kita campur aduk kedua-duanya. Oke, sabar. Dengar. Begitu. Ya, dengar baik-baik. Kita tidak akan campur aduk. Kita tidak campur aduk. Saya hanya minta pertanggungjawaban dari Ampi. Ketika berbicara kitab suci Anda, berarti kita akan berbicara tentang nubuatan dan penggenapan. Bagaimana bisa nubuatan tentang kedatangan seorang anak manusia, tetapi yang datang adalah Tuhan? Kalau nubuatan tentang kedatangan seorang Tuhan, saya minta Anda pasti cari dari Yesaya sampai kamu tidak akan dapat. Ingat baik-baik. Iya, ingat baik-baik. Bang Ampi, sabar. Sabar dulu. Ingat baik-baik. Di dalam, iya santai. Ganti-gantian. Di dalam Yesaya 19 nomor 20, itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Tuhan, mereka memohon kepada Tuhan, mereka meminta kepada Tuhan, oleh karena penindasan orang-orang penindasan, maka apa? Maka ia akan mengirimkan seorang juru selamat. Dia akan, makanya tadi saya tanya definisi juru selamat kepada Bang Ampi itu apa? Maksudnya ini saya tahu akan merujuk ke sini. Ini kan sudah dikenal sebagai mengirimkan seorang juru selamat. Dia akan mengirimkan seorang juru selamat. Berarti yang dikirim adalah orang. Bagaimana bisa yang kirim adalah orang, begitu datang ke dunia jadi duinatur?
Bagaimana bisa seperti itu? Maksudnya begini Bang Ampi, jangan sampai agama ini mematikan akal. Makanya saya selalu bernarasi seperti ini Bang Ampi. Dengar ya. Abang sebenarnya begini. Iya, dengar dulu. Iya, dengar dulu sedikit. Nanti Anda punya waktu giliran. Kami di dalam Islam, ketika firman Allah nuzul menjadi Al-Quran, kami tahu itu firman Allah, tetapi kami tidak menuhankan itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup untuk menyembah kepada Tuhan. Seharusnya di dalam kekristenan, ketika firman Bapa nuzul menjadi manusia, jangan kalian tuhankan manusia itu, melainkan kalian jadikan manusia itu sebagai pedoman hidup untuk menyembah kepada Allah Bapa. Karena Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Berarti ayat ini sudah menegaskan bahwa datangnya Yesus ke dunia itu mau memperkenalkan kepada Bani Israel bahwa Tuhan itu ada namun tidak terlihat. Sehingga ayat-ayat lain mendukung. Contoh, Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Yesus, Bapa itu siapa? Tuhan langit dan bumi. Dalilnya mana? Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Yesus, apakah Bapa Tuhan langit dan bumi itu Tuhan kamu dan Tuhan aku juga? Apa kata Yesus dalam Yohanes 20 nomor 17? Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Yesus, tapi bukannya kamu Tuhan, kata Bang Ampi. Apa kata Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Dan aku datang ke dunia bukan atas kehendakku, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Silakan kamu bantah, itu dalil. Ketika kamu bantah berarti kamu membantah Bibelmu sendiri. Silakan. Saya tidak membantah Bibel, itu ayat itu sudah Ya sudah, benar. kalau tidak bantah berarti saya benar. Begini loh Din, ayat itu sudah benar semua, tetapi kau tidak boleh melihat karena kau itu bukan seorang Kristen. Jadi kau melihat sesuatu, tidak melihat sesuatu yang tidak tercatat, namun dia punya makna yang dalam. Karena kau bukan seorang Kristen. Itu kamu jelaskan. Dengar dulu. Makanya Yesus mengatakan di dalam ayat yang lain, Ia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan sama seperti manusia. Begitu. Jadi jangan kau bilang bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bukan Allah itu, karena Yohanes 1 ayat 1 mengatakan bahwa firman itu adalah Allah itu sendiri. Sama juga seperti Al-Quran mengatakan bahwa Isa itu adalah kalimat Allah itu sendiri. Jadi kau mau bantah ayat itu. Begitu. Tapi karena tidak ada orang lagi yang suci di bumi, datanglah sang firman itu untuk menebus orang. Karena menurut hukum, kalau mempersembahkan sesuatu itu harus korban yang sempurna, bukan korban yang cacat. Begitu. Jadi harus ada manusia yang benar-benar sempurna, benar-benar suci untuk menebus dosanya manusia itu sendiri. Jadi bukan manusia yang buat salah terus pakai darah domba untuk menyucikan salahnya manusia itu, tetapi manusia itu harus menebus. Makanya karena tidak ada manusia lagi yang suci, datanglah sang firman itu, karena sang firman itu adalah yang suci untuk menebus dosa manusia. Begitu. Jadi jangan kau campur aduk, karena banyak ayat juga yang menyatakan keilahian Yesus. Begitu. Ayat banyak yang menyatakan keilahian Yesus. Hidup yang kekal itu. Tadi kau bicara tentang hidup yang kekal itu, 1 Yohanes 5 ayat 20. Di sana dikatakan apa? Kita baca ayatnya. Nanti Bapak Luis kalau mau masuk sedikit masuk Bapak. Iya, masuk. Izin adik Loding. Kakak Ampi, saya tertarik sekali mendengar Bapak berdua berdiskusi. Lebih khusus saya tertarik Bapak berdua ambil Matius 5 ayat 37 ya.
Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Suara tidak bisa didengar, wajah tidak bisa dilihat. Pertanyaan saya begini, Bapa itu tidak, suara tidak bisa dilihat, wajah tidak bisa suara tidak bisa didengar, wajah tidak bisa dilihat. Pertanyaan saya begini, apakah pantas kita menyamakan Yesus itu dengan Bapa sementara Yesus itu terlihat, suaranya didengar? Ini yang saya bingung ini. Coba Bapak perjelaskan kepada saya bagaimana itu, apakah menabrak atau tidak? Karena saya ingin mencari ilmu dari situ juga, Bang. Oke, Bapak yang tidak terlihat, apakah kita bisa menyamakan Yesus dengan Sang Bapa ini? Ketika pada waktu itu kita berbicara tentang situasi waktu itu, kita berbicara tentang situasi waktu Yesus. Makanya kalau kita baca ayat Alkitab, kita lihat konteksnya. Konteksnya apa? Yesus berbicara di situ, dan ketika Yesus mengatakan dia anak Allah saja, orang Israel sudah tahu, orang Yahudi pada waktu itu sudah tahu bahwa dia menyamakan dirinya dengan Sang Bapa itu. Makanya orang-orang pada waktu itu berusaha untuk membunuh Yesus. Kalau kita berbicara tentang ayat itu, tentang Bapa itu tidak terlihat, namun ayat itu terus ke bawah, dia menyatakan yang menyatakannya itu adalah anak itu. Begitu Bapak. Jadi yang menyatakan Sang Bapa yang tak kelihatan itu adalah sang anak ini. Begitu. Jadi apakah kita tidak bisa menyamakan sang anak ini dengan Bapa? Karena aku datang dan berasal daripada Sang Bapa itu. Aku keluar dan datang daripada Bapa. Makanya di dalam ayat yang lain, Filipus bertanya kepada Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku. Tapi Yesus katakan apa? Sekian lama kau bersama aku, Filipus, namun kau tidak mengetahui bahwa aku ini siapa. Kalau kau melihat saya, kau melihat juga Bapa. Bagaimana kita tidak bisa menyamakan sang anak ini dengan sang Bapa? Karena dia bilang, kalau kau melihat saya, kau melihat juga Bapa. Kenapa kau bertanya lagi? Begitu Bapak. Makanya kita bicara tentang hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 20 mengatakan apa? Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus, dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal itu. Itu dia. Di sini katakan, dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal itu. Bagaimana kita mau bantah ayat ini? Begitu. Jadi yang tak kelihatan itu, yang Yesus mengajarkan tentang yang tak kelihatan itu, dialah yang menyatakannya sendiri. Makanya dalam ayat lain dia bilang, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu itu. Begitu. Terima kasih Bapak. Makasih Bang Lodi, yang lanjut. Aku sepintas saja ingin karena aku gimana ya, di satu sisi Allah itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar. Di sisi yang lain Yesus dikatakan Allah itu sendiri, sementara Yesus terlihat. Ada juga di sisi yang lain orang tidak bisa melihat Allah. Kalau Allah tunjukkan muka, manusia itu mati. Itu yang saya bertanya. Betul Makanya sekali, saya Bapak. ingin mendapatkan keselarasan Tentang itu kan Musa bertemu dengan Tuhan itu, tetapi ayat lain mengatakan Musa itu berhadapan-hadapan dengan Allah itu seperti teman. Begitu. Jadi kalau abang tidak membaca Alkitab itu secara konteks, maka abang akan mengatakan bahwa ayat-ayat itu adalah bertentangan atau kontradiksi. Kenapa Musa bisa mengetahui nama Bapa, nama sang yang tak kelihatan itu atau yang disebut itu? Karena Musa berhadapan dengan Tuhan dan dia menanyakan, siapa namamu kalau orang Israel bertanya kepada saya. Makanya Allah mengatakan, aku adalah aku yang sekarang disebut Yahweh atau sang yang ada itu. Begitu. Jadi kita baca ayat itu harus sesuai konteks. Kalau abang katakan Musa melihat Allah tetapi tidak melihat wajah, tapi
dalam ayat lain Musa mengatakan bahwa dia berbicara berhadapan-hadapan muka seperti teman. Begitu Bapak. Oke, izin Bang Abi, saya mendapatkan kontradiksi, jadi saya hanya bertanya untuk menambah wawasan saya ya. Terima kasih atas penjelasan Bang Ampi. Adik lo yang lanjut, anak lo. Oke, baik, siap, terima kasih. Ya, Bang Ampi tadi itu penjelasannya itu agak maksudnya bagaimana ya? Agak blunder sedikit Bang Ampi. Blundernya di mana? Yang pertama begini. Latar belakang ayat Yohanes 5:37 itu adalah bagian pembelaan Yesus terhadap tuduhan para pemimpin Yahudi yang menganggap bahwa ia melanggar hukum Sabat. Itu latar belakang ayat itu seperti itu. Yesus mau mengatakan karena hari itu orang-orang Yahudi mengira bahwa Yesus ini melanggar hukum Sabat, maka Yesus mengatakan bahwa Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Jadi apa yang aku lakukan ini bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Bapa yang menyuruh aku. Begitu. Makanya dalam Yohanes 12:49 sampai 50 baca di situ, Yesus diperintahkan. Jadi segala sesuatu Yesus lakukan itu semua dikendalikan oleh Bapa yang di sorga. Begitu. Sehingga Yesus sendiri menekankan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Tiba-tiba Bang Ampi mengutip ketika Filipus bertanya kepada Yesus, Guru, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu maksudnya begini Bang Ampi, kalau Bang Ampi mau belajar. Ketika Yesus mengatakan kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Maksudnya apa? Ketika kamu melihat aku, inilah Bapa. Aku ini ketika kamu lihat, inilah karya Bapa. Aku datang ke dunia itu tanpa Bapa. Sabar, nanti saya buktikan pakai data. Saya buktikan pakai data. Kenapa saya bawa ayat itu? Karena tadi abangku di bawah itu mengatakan kenapa sang Bapa yang tak kelihatan ini kita menyamakan Yesus dengan dia. Makanya saya bilang karena Yesus kenapa kami menyamakan sang anak ini dengan sang Bapa? Saya bilang saya bawa ayat itu karena kalau melihat Bapa sama dengan melihat Yesus ini. Yesus bilang kalau kau sudah lihat saya sama dengan melihat Bapa. Begitu. Jadi kalau kita tidak menafsir ayat itu secara liar, kalau kita baca dan langsung kita konekkan dia, sama saja kalau kau lihat saya, kau lihat Bapa. Sudah selesai. Jangan kau tafsir ke sana kemari. Begini Bang Ampi. Atau beginilah Bang Ampi. Bisa Bang Ampi, sabar. Bisa Bang Ampi bacakan saya dari Roma 1 dari 20 sampai 25. Bisa tidak? Roma. Bisa. Kenapa saya debat dengan kau? Saya tidak selalu bawa Roma dan Galatia karena banyak sekali ayat yang mendukung narasi-narasi saya, tapi saya mau katakan buat Anda bahwa Anda tidak percaya sama Paulus, itu yang masalah di situ. Silakan. Sabar, ini kita diskusi bukan masalah percaya dan tidak percaya dulu Bang Ampi. Kita bagaimana bahas Bang Ampi? Injil aja, kita bahas Injil aja. Kita bahas keempat Injil itu saja, jangan kita bawa Paulus karena kau tidak percaya sama Paulus, percuma. Anda mengatakan jangan, Anda mengatakan jangan bawa Paulus, tetapi tadi Anda mengutip Filipi 2 nomor 5, 6, 7, 8. Saya tidak bawa Filipi. Bagaimana? Tadi dia telah mengosongkan dirinya. Dia mengosongkan dirinya dan menjadi sama seperti manusia dan mengambil rupa manusia. Itu surat siapa? Coba. Jangan Anda apa begitu ambigu. Kalau kita mau bahas Injil, ayo kita bahas. Ayo kita kaji siapa Yesus menurut. Begini. Kita kaji siapa Yesus menurut Yesus. Begini Dorol, dengar loading. Anda tidak percaya kepada Paulus, kenapa kok bawa ayatnya Paulus begitu? Ya namanya kan tadi kita diskusi. Tidak, bukan masalah Pak. Dengar, kalau masalah tidak percaya bukan. Dengar dulu. Kalau masalah tidak dengar dulu. Kalau masalah tidak percaya Paulus, bukan cuma Paulus saya tidak percaya, banyak saya tidak percaya. Penyaliban penebusan dosa saya tidak percaya, yang mati di kayu salib Yesus itu pun saya tidak percaya, Yesus Tuhan pun saya tidak percaya. Tetapi di sini ranah diskusi. Selagi masih ada di dalam kitab suci Anda, saya bisa menghargai. Saya bisa bantah pakai dalil lain.
Loading begitu. sedikit saja, sedikit loading. Kau tidak percaya bahwa Yesus itu disalib, tetapi itu tertulis di dalam kitabmu. Kenapa kau bahas tentang Silakan. Yesus? Begini, sabar Begini, dulu, sabar dulu, loading. Saya selesai dulu. Kau kenapa bahas tentang Yesus? Karena ada tertulis di dalam kitabmu. Kalau kau menyangkal bahwa Isa bukan Yesus, ya sudah. Tapi saya mau bernarasi begini, kenapa kau bahas Yesus? Karena ada tertulis di kitabmu. Tapi Paulus tidak ada tertulis di dalam kitabmu, dan kau tidak percaya dia, berarti kau jangan bawa ayatnya. Begitu kau harus konsisten, loading. Sudah, Begitu. boleh gantian? Kalau kau Boleh tidak gantian? percaya Yesus, kau tidak percaya dia Tuhan, tetapi ada tertulis di kitabmu. Begitu, Boleh loading. gantian? Boleh gantian? Silakan. Oke. Silakan, loading. Ketika Anda mengatakan bahwa Yesus tertulis di kitab suci saya, yaitu Al-Quranul Karim, Anda kasihkan ayatnya di mana hari ini saya siap baptis pakai air panas. Carikan saya nama Yesus di dalam Al-Quran, kalau ada, saya siap baptis pakai air panas. Begini, loading. Tadi saya kan tanya. Bagaimana lagi? Dari tadi begini Saya kan terus. tanya Isa, apakah Isa itu sama dengan Yesus? Ketika kalau kau tolak, ya sudah selesai. Isa sama dengan Yesus. Anda yang bawa Isa sama dengan Anda yang singgung-singgung Saya Nabi Isa. bertanya kepada Anda, loading. Apakah Isa sama dengan Yesus atau tidak? Kalau kau tidak jawab, berarti sudah selesai. Isa sama dengan Yesus atau Oke, tidak? baik. Jawab. Ini baru dia tanya. Tadi dia tidak tanya, baru dia. Tadi saya sudah tanya. Buka rekamanmu. Tadi kau buka rekamanmu. Coba kau buka rekamanmu. Oke, nanti saya buka rekaman. Oke, nanti saya cek saya rekaman. Begini Kau Bang buka Ampi. rekamanmu. Sabar. Tidak. Iya, kamu tahan diam dulu, tahan. Karena apa yang... Masih ada live, kau suruh buka rekaman bagaimana? Masih ada live ini. Rekamanmu. Buka rekamanmu. Masih ada live. Berarti kita rungkat dulu. Karena saya diajar kalau ya katakannya, kalau tidak katakan Ya, ya. tidak. Ini datang dari sejarah. Kau buka rekamanmu. Berarti Saya kita ditanya Isa, berarti kita ada rungkat Isa dulu dan ini. Kita saudara. rungkat dulu. Buka dulu rekamanmu. Merajuk dia. Kata orang timur ini wajah kelihatan seperti rambut tapi hati Hello Kitty. Kau tenang sudah itu. Tipu-tipu loh, Ding. Saya mau tidak tipu. Oke, baik, diam. Kasihkan saya bernarasi. sudah tanya Pertama kau begini. tentang Isa itu sama dengan Yesus atau tidak? Ini baru kau Alasan tanya, tidak ada lagi, kau alasan tanya lagi. tadi. Tidak ada. Oke, diam. Saya sudah Saya tanya lanjut tadi. bernarasi. Oke, baiklah. Baik, nanti kita cek lah, baik. Kau buka rekamanmu itu. Dia kalau mau turun itu dia begini, dia bikin kaca dulu, nanti baru kita kasih turun sendiri, baru dia bilang cik. Saya tidak takut itu untuk debat. Kau mau tanya apa sih, saya tidak akan turun. Oke, makanya kau mute dulu gantian. Iya, gantian saya ngomong dulu. Macet itu. Gantian saya ngomong. Boleh? Oke, gantian boleh? Boleh gantian? Oke, baik. Yang pertama tadi Ampi mengatakan bahwa itu di dalam apa itu Yesus. Oke, silakan Bapak. Silakan. Sabar, kita tiga apa? Hening kita sebentar, tarik napas biar tenang dulu. Iya, Kita tiga sama-sama dari timur toh. Tarik napas Iya. sebentar dulu. Sabar. Tarik napas dulu. Tarik napas. Saya juga pakai kopi dulu biar ganteng Luar sedikit. biasa. Tarik napas dulu. Ya. Oke. Kalau saya sama Bapak Ulis kita tarik napas, kalau Bang Ampi dia tarik urat. Jadi gini. Kita tiga bawa diskusi ini dalam ranah yang asik supaya penonton tertarik. Gas, saudaraku. Tertarik itu. Cuma terkadang dia tidak suka ngamuk. Jadi Bang Ampi, Bang Loding, sisihkan waktu untuk saling menanggapi. Jangan langsung motong-motong. Biar saya enak nangkap juga. Penonton di bawah juga Iya. enak nangkap. Biar kita kelihatan asik Saya di sama mata Bang, penonton. betul Bapak. Betul sekali. Kita sama Oke. Bang Ampi, saya sama Bang Ampi diskusi, Bapak Ulis nanti kalau mau masuk silakan masuk, Bapak Ulis sebagai penengah kita berdua. Oke, siap. Gitu. Waktu Ya, oke, diberikan Bang Ampi, ya. kepada Bang Loding. Nah, Waktu Oke, diberikan kepada Bang Loding. Mulai. yang pertama Lanjut. begini Bang Ampi ya. Yang pertama begini, Al-Quran tidak pernah menolak atas penyaliban. Karena kalau kita mau kaji, salib itu dari bahasa Al-Quran, salibi. Bukan bahasa di dalam Bible, bukan bahasa Yunani. Salib itu bisa saya buktikan salib itu dari bahasa Al-Quran. Al-Quran tidak pernah menolak penyaliban karena penyaliban itu sudah ada di zaman dulu ketika orang berbuat hukuman mati. Tetapi yang Al-Quran menolak oknum yang disalib itu. Makanya Al-Quran datang wama qataluhu wama solabuhu. Bahwa dia tidak disalib dan dia tidak dibunuh. Karena kenapa? Karena dia ini adalah anak yang dikasih karuniai oleh Allah Bapa yang di sorga.
Begitu. Bagaimana Allah Bapa mengasihani anaknya tetapi Allah Bapa mengutuk anaknya. Jadi Al-Quran sama sekali tidak menolak penyaliban. Tetapi oknum yang disalib itu bukanlah Isa Al-Masih atau Yesus. Nah, muncul pertanyaan Bang Ampi, apakah Yesus dengan Nabi Isa sama? Isa Al-Masih bahasa Arab, Joshua Hamasya bahasa Ibrani, Yesus Kristus bahasa Yunani. Tapi sayang dibalik sayang, sayang seribu sayang. Kalau kita mau kaji di dalam Bible ternyata ada dua Yesus dan itu bisa saya buktikan malam ini. Begitu. Yesus yang diselamatkan oleh Sang Elohim, Sang Allah Bapa di sorga, dan Yesus yang dikutuk di kayu salib. Dalilnya mana loading? Ketika Yesus dikutuk di kayu salib, Yesus teriak, Eli Eli lama sabaktani, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Tetapi Yesus dalam Yohanes 8:29 mengatakan apa? Bapa yang mengutus aku, dia tidak akan pernah meninggalkan aku sedikit pun. Karena aku selalu berbuat apa yang dikehendak oleh Bapakku. Dalam Ibrani 5 nomor 7, dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Karena kesolehannya maka doanya telah didengar. Apa doanya? Ya Bapa, jikalau cawan ini berlalu biarkanlah berlalu, melainkan kehendakmu yang terjadi bukan kehendakku. Ingat Ibrani 5 nomor 7 sudah ada penekanan di situ. Maka karena kesolehannya maka doanya telah diterima. Loading, terus siapa oknum yang salib? Yang tersalib itu? Baca Ulangan 27 nomor 25 sampai 26. Orang yang menerima, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Dan terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Pertanyaannya yang mudah. Mudah atau tidak? Bapa merubah Yudas menjadi Yesus, Yesus menjadi Yudas. Sehingga Al-Quran datang mengatakan wama kotaluhu wama solabuhu. Dia tidak dibunuh, dia tidak disalibkan, melainkan dia diserupakan. Siapakah orang yang diserupakan itu? Baca Ulangan 27 nomor 25 sampai 26. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang bersalah. Bahkan di Amsal mengatakan apa? Orang fasik, orang pengkhianat, pengganti orang jujur. Kita tahu Yesus jujur. Yang pengkhianat kita tahu adalah Yudas. Mudah tidak Bapa mengganti? Mudah tidak? Bahkan dari ayat-ayat waktu penyaliban, ayat-ayat waktu penangkapan, bertentangan satu sama lain. Tetapi kalian mengatakan bahwa murid-murid menulis kitab itu, mereka dihembuskan oleh Roh Kudus. Kalau betul-betul mereka dihembuskan oleh Roh Kudus, berarti tidak bertentangan satu sama lain. Contoh, kira-kira jam 12 dia disalibkan. Ayat 1 mengatakan begitu. Di ayat lain mengatakan yang ayat lain mengatakan jam 9 pagi dia disalibkan. Tetapi ayat lain mengatakan jam 12 siang dia masih di hadapan Pilatus. Oke, sudah Bang Lodi. Sudah Bang Lodi. Coba. Sudah. Silakan jelaskan, silakan. Oke. Terima kasih tentang penjelasan yang sangat super. Saya katakan Anda super. Tapi Anda membawa bisa jadi pendeta saya. Dengar, bisa Fortuner iya, bisa jadi boleh pendeta. Boleh pendetanya teman-teman. nanti mengajar saja buat anak-anak ini yang di kolom debat. Begini Pak Bang Loding, Abang berbicara tentang Yesus yang disalib dan dia mengatakan bahwa Eli, Eli lama sabatani. Ya Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah Yesus palsu. Saya mau katakan buat kau bahwa di situ Yesus mengutip Mazmur Daud tentang Eli, Eli lama itu. Dia mau mengatakan bahwa orang Israel, kamu menyalibkan saya, kamu lihat di kitabmu itu tertulis tentang saya. Begitu Lodi. Dan kau berbicara tentang seorang yang diganti, orang yang terkutuk yang diganti. Saya mau katakan kau begini, Loading. Makanya kau harus baca ayat Alkitab Injil itu secara tuntas. Kenapa orang yang diganti itu, orang yang tidak disalib itu adalah Yesus yang namanya Barabas. Itu yang tidak disalib, yang itu yang sekarang ditulis di dalam Al-Quran. Itu Yesus yang tidak disalib, yaitu Yesus Barabas. Itulah seorang penjahat itu. Begitu, Loading. Mari kita baca ayatnya.
Karena mereka sudah berkumpul di situ, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Barabas atau Yesus disebut Kristus?" Lalu mereka berkata, "Salibkanlah Yesus yang disebut Kristus itu." Jadi si penjahat itu yang namanya yang tidak disalibkan itu adalah Yesus Barabas. Itu yang ditulis di dalam Al-Quran, tidak disalib. Wa ma qataluhu wa ma solabuhu, itu yang tidak disalib. Begitu loading. Dan Sudah? Al-Quran mencatat itu, tapi dia tidak bisa membuktikan bahwa siapa sih yang diganti itu. Dikatakan di sana ada yang diganti. Siapa yang ganti? Kalau Al-Quran bisa membuktikannya, malam ini saya syahadat. Kalau bisa buktikan dalam Al-Quran, malam ini saya syahadat. Siapa yang disalibkan atau yang digantikan itu? Karena kitab suci itu kalau bernarasi sesuatu, dia harus membuktikan siapa yang digantikan itu. Begitu. Jangan cuma bilang dia tidak disalib macam begini narasi. Contohnya begini, saya melihat seseorang dibunuh, namanya Yosefus. Saya sudah melihat itu Yosefus yang dibunuh. Datanglah si Malik bilang, itu bukan Yosefus yang dibunuh, tapi itu orang lain. Namanya siapa? Dia tidak tahu di situ siapa namanya. Siapa yang dipercaya? Saya menyebut Yosefus sudah dibunuh. Dia bilang tidak, Yosefus tidak dibunuh, digantikan. Oleh siapa digantikan? Coba buktikan dalam Al-Quran. Siapa yang menggantikan Isa ini? Coba, kau buktikan dulu. Kalau kau bisa buktikan, saya syahadat. Buktikan dalam Al-Quran. Sudah. Oke, sudah. Oke, ya. Begini Bang Ampi ya, jangan mengatakan kalau kau bisa buktikan nanti saya syahadat. Masuk Islam itu minimal masuk akal dulu. Nanti kalau tidak masuk akal, tiba-tiba masuk Islam dibilang Nabi Muhammad, Jibril dan Allah adalah satu hakikat lagi. Sabar dulu. Nah ini kalau saya bicara ini dia kejang-kejang ini. Sudah, saya tidak mau sudah. Saya bicara dia selalu kejang-kejang ini. Dia sabar dulu. Orang masuk Islam itu mesti masuk akal dulu. Nanti tiba-tiba masuk Islam dia menemukan. Ya, masuk Bapak. Izin. Ini kan waktunya anak loading. Jadi apapun yang anak loading bicarakan, jangan abang motong dulu, biarkan saja. Nanti abang selesai abang loading kasih selesai, baru abang Ampi mulai kanter. Oke? Biar kelihatan indah. Oke? Maafkan aku. Siap. Lanjut. Nanti lebaran. Nah. Oke, sudah nanti siap. lebaran. Oke Bang Ampi, jadi begini Bang Ampi ya. Iya, yang pertama tadi Bang Ampi mengatakan bahwa di waktu dia disalibkan di kayu salib, Eli Eli lama sabaktani, alaku kenapa engkau meninggalkan aku. Bang Ampi mengatakan itu dia mengutip di Mazmur. Bang Ampi sendiri mengatakan dia mengutip, Bang Ampi merujuk dia mengutip kepada Mazmur. Bang Ampi, kalau kita mau baca di dalam Lukas 24:44 bunyinya seperti ini. Ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni, bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Nah, coba kita cek di kitab Mazmur, ada atau tidak? Begitu kita cek di kitab Mazmur, ternyata ada. Bunyinya apa di dalam Mazmur 118 nomor 17? Aku tidak akan mati tetapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah mengajari aku dengan keras tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Jederkon. Kalau kita mau, ya. Kalau kita mau. Tetapi ingat baik-baik Bang Ampi, yang saya permasalahkan tadi. Yesus mengatakan apa? Eli Eli lama sabaktani, Allahku kenapa engkau meninggalkan aku? Tetapi kenapa di dalam Yohanes 8:24 29 mengatakan Bapa yang mengutus aku, dia tidak akan membiarkan aku sendirian. Karena aku selalu melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapakku. Terus yang teriak Allahku kenapa engkau meninggalkan aku? Itu siapa? Nah, seketika itu Bang Ampi menuntut,
Al-Quran hanya mengatakan wa ma qataluhu, dia tidak dibunuh dan dia tidak disalibkan, melainkan dia diserupakan. Bro, Bang Ampi, Al-Quran itu kitab suci, bukan menceritakan tentang sejarah orang yang diserupakan itu. Al-Quran mengatakan bahwa dia tidak disalibkan. Siapa orang yang diserupakan itu? Kita bisa melihat di kitabnya Musa, di Ulangan 27 nomor 25. Seandainya Al-Quran menceritakan detail tentang siapa yang diserupakan, maka hari ini juga tidak ada Kristen. Kristen tidak ada, bubar Kristen semua, karena kuburnya pasti ada. Bahwa betul Tuhan, bahwa Isa tidak mati kalau diceritakan. Dan yang kedua, ketika Al-Quran menceritakan, oh dia ini yang diserupakan, ini orangnya ini. Bagaimana dengan keturunannya sampai sekarang? Bagaimana dengan keturunannya sampai sekarang? Bagaimana dengan keturunannya sampai sekarang? Terus siapa? Siapa orang yang disalibkan itu? Silakan Anda buka kitab Musa. Kenapa Anda tidak mau lari ke kitab Musa? Ada apa sebenarnya? Di Ulangan 21, di Ulangan 27 nomor 25 sampai 26. Kenapa Anda tidak lari ke sana? Kenapa Anda tidak lari? Bukankah di dalam Bibel Anda mengatakan ada nubuatan, ada penggenapan? Coba. Silakan Anda buka. Nah, silakan Anda tanggapi. Oke, silakan Anda tanggapi di Ulangan 27 nomor 25 sampai 26. Silakan Anda tanggapi itu. Silakan. Oke, kita berbicara tentang nubuat. Yesus mengatakan seluruh kitab di dalam Perjanjian Lama itu mencatat tentang dia. Yang pertama tadi saya bawa Mazmur 22 tadi. Mazmur 22 ayat 1. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di situ Yesus mau memberi syarat kepada orang Yahudi bahwa kamu harus membaca kembali kitabmu karena itu tertulis tentang aku. Saya ada bataria Eli lama ini. Begitu, Bang Loding. Terus yang kedua, saya bawa kitab Yesaya 53 ayat 55. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dia diremukkan, padahal bukan kejahatan kita, bukan kejahatan dia, tetapi kejahatan kita. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Makanya Yesus bilang dalam ayat lain di Perjanjian Baru, inilah tubuh dan darahku yang dipersembahkan bagimu demi pengampunan dosa. Itu nubuat. Begitu Bang Loding. Jadi saya mau katakan begini, kenapa tadi Anda tidak selalu kalian berdalil bahwa Al-Quran itu bukan kitab biografi atau kitab catatan tentang ini, tetapi dia mencatat sesuatu hal yang penting. Begitu. Kalaulah Allah itu merubah orang lain untuk menggantikan Yesus, berarti siapa di sini yang membohongi orang lain? Nah, demikian tadi kaum muslimin yang dimana perdebatan itu berlangsung. Dan ini video ini panjang sekali nih Akhi Uhti ya. Nanti insyaallah kalau pernah ada masa ya Allah berkehendak nanti akan saya sambung ya 1 2 3 sampai usai, saya buat sampai usai. Tapi di babak terakhir itu seru ya. Emosi ya si Afi ini dibuat dia sendiri yang mencela, dia sendiri yang memaki, giliran dibalasnya sedikit saja sambil ketawa ya, sambil tertawa itu dia ngamuk sengamuk-ngamuknya. Kadang-kadang Kristen ini lucu ya, munafiknya mereka itu ajaran kasih tapi ngamuk. Nah, ajaran kasih tak sampai. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya Rudi Seni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.